dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Usik an la taqta' sa'atan min sa'atik wala nafasan min anfasik illa fima ya'ud 'alaika naf'uh. Aku wasiatkan kepadamu jangan lewatkan waktumu, bahkan jangan lewatkan nafasmu, kecuali dengan kau melakukan aktivitas yang manfaatnya kembali kepada dirimu. Baik manfaat itu di dunia maupun manfaat itu di akhirat. Yang di dunia, alladzi tasta'inu bihi ala ma'adik, dunia yang menjadi alat untuk kita mendapatkan keuntungan di akhirat. Intinya, beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita untuk jangan buang-buang waktu kecuali yang manfaat. Karena Islam seseorang itu sempurnanya dengan senantiasa menjauhkan segala hal yang enggak manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada sempurnanya, baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak membawa manfaat untuknya. Itulah yang disebut dengan fudul. Fudul itu kelebihan. Fudulul kalam, ngomong kebanyakan. Fudulul ta'am, makan kebanyakan. Ini namanya fudul. Ya. Maka itu ulama kita mengajarkan kepada kita agar kita tidak membuang waktu kita kecuali pada hal yang manfaat. Hadirin, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kullu nafasin min anfasik hadza jauharatun lagi matalaha. Nafas ini yang berhembus itu harganya mahal. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Orang barat bilang time is money. Waktu adalah uang. Ya apa waktu adalah uang? Ya mahal waktu daripada uang. Dengan waktu kita cari uang bisa. Dengan uang bisakah cari waktu? Bisa enggak ente mundur setahun dengan uang 1 triliun? Enggak bisa. Ada yang mengatakan ya, waktu itu adalah zahab, emas. Emas murah dibanding waktu. Dengan waktu bisa beli emas. Dengan emas enggak bisa beli waktu. Makanya paling tepat perkataan Imam Ghazali, jauharatun lagi matalaha. Barang berhargamu adalah waktumu dan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Para aulia wa sholihin karena mereka mengerti kadarnya waktu, nilainya waktu, maka mereka tidak membuang waktu dalam kehidupannya begitu saja. Karena Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Sampai saking ahli ibadahnya, kalau Ramadan mau nambah waktu untuk ibadah itu enggak ada. Kalau kita kan hizibnya ditambah waktu Ramadan, puasanya Ramadan, qiyamul lailnya tarawih Ramadan. Kalau mereka enggak Ramadan sudah kayak Ramadan. 11 witir enggak ninggal, qiyamul lail mulai jam 1:30 sampai subuh, duhanya enggak ninggal, sholatnya rawatib enggak ninggal, semua dilakukan, puasanya juga enggak ninggal. Maka ketika masuk Ramadan, ya baca Qur'annya juga enggak ninggal. Masuk Ramadan mau nambah ibadah ini bingung, di mana? Makanya sampai anak-anaknya dipanggil. Kemudian beliau berkata, kalau ada kelebihan waktu di antara kalian berapa harganya saya beli. Karena 24 jam waktuku untuk ibadah di Ramadan ini kurang. Ini orang yang tahu nilainya waktu. Kalau orang nilainya waktu hanya dipakai untuk kerja, untuk dunia. Dunia. Yang kalau mati hilang semua. Ibadah, ente mati, ikut. Sampai kuburan ikut. Sampai mahsyar ikut. Sampai nanti di surga. Ada orang akil. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam qasidahnya mengatakan apa? Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah. Tidaklah orang yang hidupnya cari dunia kecuali yang hatinya buta. Adimul aql, akalnya kosong. Laukan ya'gil kana afkar. Kalau dia itu punya akal, dia berpikir, ngapain?
Saya ngejar dunia mulai pagi sampai malam. Itu kalau datang yang namanya malaikat Israel, baghtah, langsung hilang semua sudah. Apa yang bisa dibawa? Apa yang bisa dibawa daripada dunia? Mungkin satu aja yang bisa dibawa, gigi emas. Gigi emas, itu kalau enggak dituntut sama ahli waris. Kalau dituntut sama ahli waris, sebelum dikubur, gigi emas harus dicabut karena miliknya ahli waris. Apalagi yang mau dibawa? Sertifikat. Mau dibawa ke kuburan, buat nyogok malaikat. Tidak ada, semuanya hilang. Dengan kematian hilang semua itu. Yang pagi malam dia menuntutnya hilang. Tapi orang yang ibadah, duhanya, witirnya, ngaji Qur'annya, puasanya, begitu mati, sohib itu, amal itu. Nemeni dia terus sampai kuburan, nemeni dia terus sampai hari ba'ats, dibangkitkan manusia. Wajahnya dia tergantung daripada apa yang dia bawa. Masya Allah, nikmat. Makanya kata Imam Haddad, wadid dunya daniyah. Dunia ini yang kita gara-garanya berantem, gara-garanya putus silaturahim, gara-garanya waktu kita hilang ini, daniyah. Daniyah ini apa? Rendah, tidak ada nilainya. Apalagi di sisi Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau yang namanya dunia ini punya posisi di sisi Allah. Orang itu dengan dunia jadi mulia, dengan uang jadi mulia, dengan jabatan jadi mulia. Niscaya dunia ini diberikan orang muslim dan orang kafir enggak dikasih satu teguk air pun enggak dikasih. Tapi karena dunia ini enggak ada nilainya, ya orang kafir harta yang enggak beriman dikasih. Harta yang ahli maksiat dikasih karena enggak ada nilainya di sisi Allah. Maka itu, apa gara-gara sayap nyamuk, kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hawadithha kathirah. Hidup di dunia ini isinya masalah. Ya, tidak ada yang tidak masalah. Ini sekarang masalah corona. Ya, berhenti corona, ini kan kemarin masalah pemilu. Ngelundas. Gak melok jadi presiden, melok ruwet. Ya, ilo-iloan kono, ilo-iloan kini, waduh ruwet sudah. Selesai, baru tenang datang corona. Hawadithha kathirah. Mata tajidur raha fi dunia. Ibn Qayyim ditanya, kapan kalian itu bisa mendapatkan ketenangan di dunia itu? Kata beliau, idza wata'ta rijlak fil jannah. Ente bisa tenang itu kalau sudah ngelangkahkan kaki masuk surga, itu baru hidup tenang. Kalau masih di dunia, ruwet. Ini corona. Ya. Habis gini corona hilang ganti, corona, Corolla, Honda, Civic, sembarang kali wis. Ya. Belum nanti ada lacala lagi, ini lagi perang dunia, ini ruwet di dunia seperti itu. Ya, Pak wadid dunia daniyah, hawadithha kathirah, wa aisyidha hagirah. Hagir. Kehidupannya ini sepele dunia ini. Makanya kesian ada orang sumpek mikiri dunia. Kesian, yang dipikiri sayap nyamuk. Ya. Mahamuk. Ya. Kalau dulu zamannya sahabat, istri sahabat itu tadi kalau lihat suaminya sumpek, tanya, mahamuk, apa yang membuat kau pikiran sumpek? Ana mikir, kalau ana mati nanti apa bekal ana? Farrajallahu hammak. Semoga Allah memberikan kelapangan dalam urusanmu ini didoakan. Tapi kalau sumpek dipikir, ada apa? Dolar naik. Apa jawabannya? Zadallahu hammak. Semoga sumpekmu ditambah sama Allah. Ada apa mikir itu? Ya. Makanya wa aisyidha hagirah wa muddatha qasirah. Ya Allah, dunia ini berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Hadirin, berapa lama kita tinggal di dunia ini? 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun lek fulus ngono gak apa-apa. Wis melarat 100 tahun, nyemper enti 100 tahun, bambong tok uripmu. Indomie tok sing mbok pangan.
Mau berapa? 110 tahun. Mari sakit tok hidupnya. 110 tahun tapi sakit. 110 tahun tapi sumpah. Faedah. Muammar li taatillah. Masya Allah ente. Kayak ente lagi bangun gedung di surga. Punya umur 100 tahun tiap hari ibadah. Itu berarti ente lagi cari tempat kedudukan tinggi di surga. Tapi kalau umurnya panjang, sholat ya enggak, ibadah ya enggak semuanya. Ngeduk hufrah. Gali lobang di neraka. Makanya kata Imam Sya'rani, orang kalau mau minta panjang umur itu ngocose, lihat cermin dulu. Ente kan mau minta panjang umur, semuanya ini kan minta panjang umur. Ente kalau minta panjang umur, ngaca dulu. Ngacanya gimana? Ngaca apakah anak ahli ibadah, ahli sholah, orang baik apa tidak, yang akan cari kedudukan tinggi di surga. Kalau iya minta panjang umur. Tapi kalau tiap hari maksiat, tiap hari ngelanggar perintah Allah, terus minta panjang umur, apa ente mau cari kedudukan yang rendah di neraka? Mau nggali tempat yang paling dalam di neraka? Tiap hari maksiat supaya nambah dosa, supaya tambah tempat yang dalam di neraka. Makanya kalau minta sama Allah panjang umur li taatillah, jangan panjang umur tok. Kalau minta cuma panjang umur tok, naudzubillah, mau apa? Mau nambah dosa di dunia ini? Mau nambah maksiat sama Allah. Makanya minta sama Allah, Allahumma atil a'marana au tawwil a'marana li ta'atik wa ta'ati rasulik. Selalu tambahi. Wa ma'akamalil afiyah, terus dikasih afiyah, jauh balak, jauh musibah. Jadi kalau minta sama Allah panjang umur seperti itu. Beliau mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kau lalui dalam kehidupanmu ini waktumu kecuali untuk hal-hal yang baik. Untuk mendekatkanmu kepada Allah, memperbanyak bekalmu di akhirat. Hadirin, kita ini apa sih yang kita miliki daripada bekal akhirat kita? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ini orang yang hampir dari kecil nggak pernah maksiat. Kedudukannya tinggi, dapat kedudukan ahlul kisah, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tathhir, wa yutahhirukum tathhira. Sudah enggak ada. Dipuji oleh Rasulullah dengan apa? Bab Madinatul Ilm. Ya. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Aku kotanya ilmu dan pintunya itu Ali. Kurang apa Sayyidina Ali ini? Ibadahnya Masya Allah, hatinya Masya Allah, segala-galanya sudah. Ilmunya, kalau ilmu jangan ngomong sudah. Ya. Itu pun beliau masih berkata, min qillatiz zat wa tulis safar. Ya Allah, kalau aku pikir-pikir, bekalku untuk perjalanan yang panjang ini masih kurang. Lihat kubur, lihat mahsyar, lihat mizan, ini semuanya butuh amal. Ya. Kalau enggak semuanya ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Nah, maka kalau kita sampai merasa punya amal yang lebih, ya kita ini enggak waras. Karena Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang tadi saya ceritakan, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang ahli ibadah, yang Ramadan enggak punya waktu untuk nambah ibadah. Beliau ini saking ahlinya dalam ibadah, wiridnya sebelum tidur itu kalau kita amalkan seminggu. Ya, wiridnya itu la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali, sholawat kepada Rasulullah 25.000 kali, itu tiap malam sebelum tidur. Dalam riwayat yang lain, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu pernah ponakannya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu mimpi. Ya, mimpi lihat rumahnya Habib Abdullah itu tinggi menjulang ke langit. Terus kamarnya lebih menjulang ke langit. Kemudian ketika bangun tanya Habib, aku lihat rumahmu menjulang ke langit. Kenapa? Beliau menjawab, iya. Karena rumah ini enggak dibangun satu darj, tangga anak tangga, kecuali aku hatamkan Al-Quran. Rumah ini kalau pas bangun sambil menghatamkan Al-Quran. Makanya hakikat rumah ini di langit, bukan di bumi. Yakni kata orang sekarang gedung pencakar langit.
Ya enggak sekilo, kalau di Abu Dhabi katanya sekilo, di Saudi katanya sekilo, 800 meter 1 kilo, ini sudah ratusan kilo ini. Wah kamarnya beliau, kata beliau, kalau kamarku khatam Quran enggak kehitung saking banyaknya. Ini beliau kayak gitu. Tapi masih berkata apa dalam qasidah yang kalian baca itu, kalau Qiyamul Lail subuh atau malam Jumat itu. Ya. Beliau mengatakan, Ya Rabbi, Ya Allah, ma ma'ana amal, tapi di situ ma makna amal. Makna itu bukan makna, ma ma'ana. Dalam bahasa Arab makna itu kadang-kadang disingkat. Jadi ma makna itu artinya ma ma'ana amal. Ya Rabbi, ma ma'ana amal. Wa kasbuna kulluh zalal. Aku enggak punya amalan apa-apa. Kasbuna, penggaweanku, kerjaanku zalal, berbuat dosa. Ya apa ini? Ini kayak beliau yang ahli ibadah seperti itu masih berkata kayak gitu. Bagaimana dengan kita? Ya, dalam qasidahnya itu sebelumnya beliau mengatakan ya, wasidquna da'awi ihsanuna masawi wasidquna da'awi ya. Ihsanuna, perbuatan baikku ini aib semuanya karena niatnya mungkin enggak benar ya. Wasidquna, bersungguh-sungguhnya aku ngajar atau sungguh-sungguhnya aku sebagai ulama, ini cuma ngaku-ngaku. Ya apa hadirin. Ini seperti itulah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Makanya jangan mengajarkan kepada para aulia wassolihin menggunakan waktunya. Ya, ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama, itu ada di kitab di bawah itu, nanti baca itu. Bagaimana dulu ulama-ulama itu. Ada kitab ulama, ada kitab yang namanya sampai apa? Ulamaul Uzzab. Ulamaul Uzzab itu para ulama yang tidak kawin. Alladzi ikhtarul uzubiyya 'ala nikah. Ulama yang enggak mau kawin. Termasuk Imam Nawawi, Imam Syirazi, ya. Banyak itu. Beberapa imam itu yang enggak mau nikah. Kenapa? Mereka enggak punya waktu untuk ketemu istri, enggak punya waktu untuk, hidupnya untuk ilmu. Kalau ditanya siapa zaujatak ilim? Karena Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ada satu orang Indonesia belajar sama dia, sama beliau, izin minta pulang, mau zuhad. Apa kata beliau? Tazawwaj bil ilmi thumma bin nisa. Nikah dululah sama ilmu. Kalau sudah nikah sama ilmu enggak mau pisah sama ilmu. Ilmu kemana-mana terus dipegang. Ya. Kan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ya gitu. Saking cintanya sama ilmu sampai enggak nafsu sama perempuan. Ya. Malam pertama mau nikah, yang dibaca, yang masuk dinikahkan oleh ibunya, karena tidak nikah-nikah, dipaksa nikah, akhirnya nikah. Setelah nikah malam pertama sama Khaluh, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ditaruh kitab di kamar pengantin. Begitu lihat harim sama lihat kitab, dipilih kitab. Langsung dibuka kitab, harimnya enggak direken. Enggak dilihat itu perempuan baca kitab sampai subuh. Subuh diketok pintunya sama ibunya. Ditanya, Kif, istri ente cantik enggak? Hah? Istri yang mana? Loh, istri yang sudah ada, astagfirullahaladzim, lupa. Kif lupa? Ini anak kitab, tadi ada kitab yang memang dari dulu aku cari, aku kepingin membacanya. Semalam aku hatamkan kitab tersebut. Ngamuk ibunya. Ngamuk ibunya doalah sobarakallah fin nisa. Ya, tak doakan ente enggak bisa lepas dari perempuan. Setelah doa ibunya itu mustajab. Akhirnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu sama istrinya enggak bisa lepas. Pergi kemanapun istrinya dibawa. Ya, kalau lepas dari istrinya bingung. Gara-gara doanya ibunya. Baru dia itu tahu yang namanya perempuan. Nah, enggak tahu yang nikmatnya membaca, syahwatnya fil ilim. Lah ente lah enggak. Mondok petang tahun ribut zuat tok ae. Mondok berapa masih wis ribut, ya Allah, anak kalau pulang ini siapa yang tak minta, ribut itu. Jodoh anak siapa ya Allah. Iya. Saya pernah waktu itu diundang di satu acara. Kok subhanallah, rumah yang ngundang saya ini
Kamarnya itu dibuat dari kayu. Kayu itu kan tidak rapat. Sebelah kamar saya, kamarnya anak-anak muda, santri-santri, pondok anak-anak pondok. Oh, subhanallah, jadi omongannya mereka saya dengar. Kalau saya dengar lah, haula wala quwata illa billah. Ada yang ngomong gini, kita orang dipek mantu di ustaz, ya apa yo? La haula wala. Ini mesti belajar, mondok baru setahun, 2 tahun wis ribut dipek mantu ustaz. Ustaz endi sing ngate ngepek mantu kon niku sapa? Ya, dumeng ruwet ngono ya. Walhasil ya, pikirannya ke situ. Jangan mikir nikah dulu, mikir ilmu dulu. Kalau sudah baru. Kan Habib Abdullah bil Fiqih Malang itu juga gitu. Ustaz Abdullah bil Fiqih itu sampai dipaksa sama orang tuanya nikah. Ya. Tidak mau. Sudah senang sama ilmu. Ya. Nah, itu seperti itulah mereka orang-orang soleh. Orang-orang solehin, karena tahu waktu ini mahal dan waktu ini sudah nggak bisa kembali. Al waktu kasayf kata Sayyidina Ali. Ya, in lam taqta'hu yaqta'ak. Kalau enggak kamu dibuat motong, kamu dipotong. Ya, katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabil jalil radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Ya. Ma nadimtu ala syai'in atau ala yaumin. Aku enggak pernah menyesal atas datangnya waktu itu, ya. Illa gharabat fihi syams, waktu yang di situ terbenamnya matahari, maknanya maghrib, itu kan ganti hari. Naqasa umri walam yazdad amali. Umurku berkurang tapi amalanku enggak nambah, yaitu hari yang paling aku sesalkan. Makanya kalau mau tidur itu mikir, ya Allah hari ini aku sudah ngafalin hadis berapa, ngafalin mufradat apa, ngamalin apa, itu dipikir. Jangan sampai waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun di pondok ini enggak bermanfaat. Ya. Maka itu ini waktu mahal. Waktu ini mahal. Kalian enggak akan tahu nilainya kecuali kalau sudah nanti ketinggalan. Saya kasih pengalaman aja, pengalaman saya di pesantren ini. Nah, teman-teman inti ini loh, ashabak ini. Yang izin-izin pulang, itu semuanya WA. Semuanya datang, nyesel semua, enggak ada yang farhan. Belum pernah anak ketemu anak pondok ini keluar, terus habis itu ngomong, alhamdulillah Ustaz, anak waktu itu keluar dari pondok. Sekarang fulus anak Ustaz. Ya. Coba anak dulu enggak keluar dari pondok, enggak fulus, enggak ada. Wis metu fager elek maneh. Pindah tempat tidak masalah asal tuntut ilmu. Ada yang pindah, ahlan wa sahlan. Ada yang melanjutkan, ahlan wa sahlan. Pokoknya ta'lim, belajar, jangan buang waktu. Ya, jangan dibuang waktu. Ilmu itu mesti banyak, dikaji, dimutola'ai sendiri, dibaca terus ya. Majelasnya pakai kitab, hakadha ilm. Thalabul ilm seperti itu. Ini waktu ini mahal. Ya, waktu ini mahal, ya Allah, enggak tahu nilainya waktu kecuali orang-orang yang nantinya kehilangan waktu itu. Sakit, ya Allah, ya rit. Kalau sudah umurnya ente tua, kalau sudah tua sudah tidak bisa apa-apa, ya Allah, laita syabab ya'udu yauman. Laita ini kan sudah mustahil lah. Ya, mustahil wugu'uh, tidak mungkin terjadi sudah itu. Cuma ada ya Allah laita syabab ya'udu yauman, sudah tidak bisa. Lah kalian Masya Allah alhamdulillah dikasih sama Allah. Ya, sehat, masih muda. Kalian digiring sama Allah nuntut ilmu, sudah tuntut ilmu. Ya, dituntut ilmu ini. Karena ini ayam masyaqqah, ayam ta'ab. Tapi nanti bakalnya farah, kebahagiaan panjang seumur hidup ente. Orang cari uang tadi itu saya ingatkan, keuntungannya mungkin kalau dia memang dengan uang yang banyak bisa dia nikmati sampai mati. Mati selesai. Kalian ilmu safinah yang safinatun najah itu, kemudian juz amma aja atau juz 29 khamsah suwar itu yang kalian pelajari,
itu manfaatnya akan kalian dapati ketika hidup, ketika mati di kuburan itu manfaat. Beribu-ribu tahun loh di kuburan itu. Ya. Dibangkitkan manfaat, digiring di mahsyar manfaat, di mizan manfaat, di sirat manfaat, di surga manfaat. Ya akhi, hadza ibadah wal ilm. Makanya kalau ndak ini yang kita kejar, terus apa yang kita kejar? Ya. Maka itu ayo, ya, ini diingatkan Imam Haddad, singkat Imam Haddad ini. Ya, wasiatnya singkat. La taqta' sa'ah min sa'atik, jangan kau lewatkan satu saat dari kehidupanmu. Wala nafasan min anfasik, nafasmu. Makanya sebagian ahli tasawuf saking sayangnya lepas dari nafasnya ibadah sampai mereka punya zikir namanya zikrul anfas. Zikrul anfas itu apa? Zikrul anfas itu setiap nafas yang berjalan, kita ini kan nafas, coba kita duduk tadi ini dari tadi sampai sekarang berapa ribu kali nafas kita. Mereka itu punya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, jadi nafasnya itu la ilaha illallah. Kenapa? Karena sayang nafas itu hilang tanpa zikir kepada Allah. Karena Nabi SAW beliau mengatakan, idza tahassara ahlul jannah fil jannah. Kalau bisa menyesal orang-orang yang hidup di surga itu atas penyesalannya di dunia, kalau bisa nyesel, tapi kan orang di surga enggak bakal nyesel. Kalaupun menyesal, yang disesali apa? Ala sa'atin. Adalah saat dalam kehidupannya fataha li ghairi dzikrillah. Dia lepas begitu saja tanpa menyebut nama Allah. Ya. Jadi orang di surga itu enggak ada yang menyesal, ya Allah, coba dulu anak jadi insinyur, enggak ada. Coba anak di dunia fulus, apalagi. Coba anak dulu zuhud sama fulana, ya Allah, enggak ada. Enggak ada yang disesalkan itu semua. Coba anak di dunia dulu gini, enggak ada. Yang disesalkan kalau ada, ya Allah, sayang satu nafasku keluar tanpa zikir kepada Allah. Itu yang disesali penghuni surga. Makanya kalian saat ini ada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ini perbanyak ibadah. Ya. Jangan mikir sing macam-macam. Ya. Putus semuanya ibadah sama Allah. Terus kemudian ibadah thalabul ilm. Tuntut ilmu ini. Insya Allah ya, selesai bulan Ramadan, Allah ngampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.